Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC. Nah, kali ini saya kedapatan motor Jupiter ya, Jupiter Z1. Ini motornya itu suaranya kasar. Jadi kalau mesin dingin itu masih tergolong halus, tapi kalau mesin panas itu kasar. Padahal informasinya itu belum lama dibongkar, baru sebulanan lah gitu ya. Habis berapa juta gitu. Pokoknya yang jelas blok silinder itu diganti. Nah, kalau mesin dingin kayak gini tuh terdengar halus yang bro. Tapi walaupun halus, kalau kita geber gas, geber nger gitu ya, diturunkan nger gitu, ada kayak gitu. Di gas, pas di gas itu enggak, pas diturunkan gas bunyi kayak gitu. Ini sering terjadi di Jupiter Z1. Nah, jadi kalau saya gas kayak gitu, gas wear gitu ya, terus dilepas itu bunyi tapi makin parah itu ketika mesin itu udah dingin. Jadi kalau dingin itu malah lebih parah lagi mesinnya. Suara mesinnya itu kemerasak, dan lain-lain, pokoknya suara kamera, pokoknya suaranya nggak enak gitu loh ketika mesin itu panas. Nah, oke. Ini udah sebagian saya buka bagian depan supaya enak. Cuman saya nggak tahu ini silindernya itu pakai yang ori atau aftermur, kita nggak tahu. Nanti saya akan lanjut bongkar supaya teman-teman tahu ya. Kalau saya Z1 sih, untuk Z1 biasanya saya tetap nyarankan yang punya motor pakai yang ori. Kalau KW itu rata-rata bunyi, saya nggak tahu. Pokoknya kita skip dulu untuk pembongkarannya. Nah, oke Kang Bro, ini sudah saya buka sebagian ya, jadi bagian sini dan sini. Karena ini tadi udah saya cek, itu stangnya udah goyang samping gini. Nah, goyang samping itu bahaya nggak? Nah, nanti tak jelasin. Ini sekalian saya mau turunkan mesinnya total ya, buat ngecek semuanya lah, takutnya ada apa-apa di jalur oli dan lain-lain ya. Karena motornya kan ketika dingin itu halus, panas dikit udah kasar nggak karuan. Nanti buat teman-teman biar paham, tak turunin total. Nah, oke Kang Bro, ini udah saya edel-edel. Bagian kopling terlihat normal semua untuk bagian kopling, cuman di sini ada ganjalan kayak gini di bagian plat koplingnya, mungkin biar nambah tekanan atau gimana ya. Terus ini bagian spoolnya terlihat normal semua. Nah, ini bagian setangnya. Yang menurut saya pokok dari permasalahan motor ini itu di bagian setang. Nah, kenapa kok saya bisa langsung egois atau ceroboh langsung nembak setangnya gini ya. Di motor ini itu kalau kita pegang gini ya, terus kita ketok gini, itu belum muncul suara yang tok 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 tok, itu belum. Makanya kadang kan motor ini tuh kalau adem halus, kalau panas kasar kan kayak gitu. Sebenarnya penyakit yang seperti ini tuh banyak sekali dikeluhkan sama teman-teman atau ditanyakan ya, motornya itu dinginnya halus, panas dikit kasar kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya indikasi daripada setang itu udah mulai rusak. Loh, diketok nggak apa-apa kok mas, kok rusak gitu. Jadi sepiling ini kan ada yang sering, sepilingnya itu berapa sih mas normalnya? Nah, kalau kita ukur di sini itu nggak bisa Kang Bro, diukur di sini celahnya itu nggak bisa, karena celah ini nggak akan melebar dari awal baru pun ya seperti ini. Cuman gerakannya ini, nah ya ke sampingnya ini beda ya. Jadi beda antara dia geser naik turun ini ya, geser ke samping dengan gerak ke samping. Jadi kalau dia geser ke samping itu dia masih rapot, tapi dia maunya geser ke samping. Tapi kalau gerak ke samping itu kita goyang dikit gini. Jadi istilahnya gini, ini misalnya ini pen, ini stangnya, nah ini stangnya. Jadi kalau dia rapat itu nggak mau ke sini, tapi dia mau ke atas bawah gini, ke samping ya, kanan kiri. Tapi kalau dia goyang itu dia mau gini, dia mau gini. Berarti sisi dari dalam stang atau sisi dari big end setang itu sendiri udah terkikis ya. Jadi ciri-cirinya gimana? Nah, ini kan kadang orang kan banyak yang nanya, ini banyak sekali pertanyaan masalah ini. Goyang ke samping mas, itu normal nggak kan kayak gitu? Nah, goyangnya gimana? Kalau goyangnya ini geser itu normal, tapi goyangnya kalau ini kita ini kita tekuk gini, nah
Misal ini kita pegang ya, terus kita tekuk ke sini. Nah ini kan mau goyang ya. Tak zoom aja biar jelas gambarnya. Gambar dari ujung piston ini, setang ini ya. Kita tekuk gini kan, nah, dia kan mau goyang. Tapi di bagian bawah itu nggak geser karena saya tahan pakai tanganku. Nah ini kan dia mau goyang. Nah yang kayak gini motor itu nggak bakalan bisa halus ya. Tapi ada tipe-tipe tertentu yang bisa halus ya. Ada beberapa tipe yang walaupun udah goyang kayak gini mesin itu bisa halus. Biasanya karakter motor-motor yang pakai bandul tebel-tebel itu bisa, kayak Shogun kayak gitu, itu pasti bisa halus walaupun goyang kayak gini. Terus ciri-ciri selain ini kan udah dibongkar ya kan. Sebenarnya bisa kita cek walaupun belum diturunkan total kayak gini. Makanya tadi saya bilang saya turunkan dulu biar lebih jelas. Nah ciri-ciri yang paling gampang diamati itu di bagian piston. Nah ini piston yang baru, original, ini original. Nah itu di bagian sini. Nah ketika Anda ketok normal, coba ditarik si piston ini, dicek di bagian pen pistonnya. Kalau dia terjadi seperti beret-beretan atau terjadi keausan di area yang terkena oleh si setang, nah itu berarti fix stang itu udah terjadi kerusakan. Kita coba keluarin ya. Ini keluarnya aja agak seret, harusnya kan normal. Kenapa bisa agak seret? Nah, karena piston ini itu gerak gini, si ini dengan si ini itu udah mulai saling mengikis, akhirnya keluar masuknya itu seret. Padahal harusnya itu kan normal. Kita cek ya. Tak lap. Jadi kok gitu. Landing jero sorok tuh. Nah ini lihat bisa dilihat kan? Di sini kan mulus, di sini mulus, di sini kayak ada beret-beretan. Nah ini nggak wajar Kang Bro. Walaupun Anda menggunakan piston udah setahun, 2 tahun, 5 tahun bahkan ya, kalau stang itu masih bagus, di sini nggak akan terjadi beret-beretan kayak gini, nggak akan terjadi. Paling ya kelihatan kayak aus di ada garis gitu loh ya, wajar ada garis si seret ya, kayak garis ini loh, yang seret kayak gini, itu ada, itu wajar. Tapi kalau di tengah beret-beret itu nggak wajar. Ini kan di tengah beret-beret, terus diraba gini kan Bro. Nah ini kalau saya raba itu udah nggak rata, diraba pakai kuku gini, truk ada kayak ada enggak hal yang nggak rata, tekluk kayak gitu. Ini nggak rata bagian sini, coba yang bagian sini masih rata ini Kang Bro, walaupun di sini ada kelihatan garis ya, tapi kalau kita rasa langsung kayak gini itu masih rata, sedangkan yang sini itu nggak rata. Berarti kan pen ini kan terjadi keausan. Fix masalahnya itu di bagian stang. Nah ini kalau pelajaran yang saya pahami ya, itu sebenarnya pelajaran ini tuh kalau istilahnya anak SD itu sudah mulai masuk ke kelas 5 ya. Jadi teman-teman yang baru subscribe, baru belajar ya, atau baru buka bengkel, ilmunya belum terlalu dalam itu, anggaplah misal kelas 3 itu belum sampai sini pelajarannya. Ini tuh kalau pen piston seperti ini terjadi beret, terjadi hal yang tidak rata di bagian sini, itu fix menandakan kalau setang itu udah terjadi kerusakan. Gitu ya. Ciri-ciri paling gampang sebenarnya dari situ sebelum kita turunkan. Nah, walaupun itu di sini kita ketok normal, nggak bunyi ceklok-ceklok kayak gitu. Ya. Kan banyak ya dari guru-guru saya dulu itu cara ngecek setang kan kayak gitu. Tek. Kalau bunyi klok berarti kalah, kalau nggak bunyi berarti masih bisa kan kayak gitu. Nah itu betul adanya, tapi itu apa ya? Itu rumus istilahnya ya. Itu rumus yang dibagikan oleh guru kelas 3 misalnya kayak gitu ya. Jadi betul bunyi enggak. Tapi ketika kita udah naik kelas, naik level, guru kelas 5 seperti yang saya bilang tadi, itu bukan hanya bunyi di sini, tapi di bagian pen piston ini. Kalau di sini udah luka kayak gini, walaupun di sini enggak kocak, nah itu tidak berlaku. Ini naik level ya.
Jadi bukan berarti teori guru kelas 3 itu salah, ada betulnya, tapi lebih disempurnakan lagi di guru kelas 5, istilahnya kayak gitu kalau tingkatan SD lah ya. Nah ini saya contohkan, ini piston, ring, semuanya baru. Ini yang biasa saya pakai praktek uji coba mencari ilmu ya, pakai piston seperti ini. Ini walaupun lama nggak dipakai ya, maksudnya nggak kena oli loh, saya simpan berdebu kayak gini. Itu kalau kita dorong kayak gini ya, kita dorong itu tetap mulus, nggak nyantol ya kan, nggak mulus, nggak nyantol. Tapi beda ceritanya dengan ketika piston ini, karena permukaannya nggak rata, jadi dia ketika dipasang di sini itu nyantolnya. Coba ya, yang ini, yang piston pen masih bagus punyaku, saya taruh di sini. Nah masuknya aja sesek Kang Bro, masuknya ini sesek. Padahal kalau kita pikir di piston ini kan ada olinya, barusan dibongkar dari mesin. Ini masuknya sesek dan nggak normal. Tuh sesek. Ini berarti kan menandakan kalau bukan hanya pennya yang rusak, tapi si piston ini juga terjadi perubahan bentuk ya, karena adanya tadi daya dorong dari setang ya, setang yang udah kena dia akan memberikan dorongan balik. Nah sih kalau pokoknya intinya kalau motor itu kok pennya itu kok aus jeglong di tengah, udah fix itu setang udah kalah gitu ya. Jadi saya banyak mendapati kasus itu motor itu habis diganti blok silinder atau dekolter, itu setangnya udah kocak tapi nggak diganti. Terus tiba-tiba nyusul sama si ownernya itu, Mas ini kemarin motorku habis di kolter lah ya, udah nggak ngasep tapi bunyinya masih kasar kayaknya setangnya, cuman kemarin waktu bongkar itu belum ada dana jadi nyusul ganti setang. Akhirnya ketika diganti setang yang baru itu kita bongkar itu di sini udah terjadi aus. Jadi ketika kita bongkar akhirnya apa, kita harus melakukan penggantian lagi pen piston yang baru. Kadang yang punya, duh Mas pistonnya lo baru sebulan. Ya itulah resikonya ketika Anda mengganti salah satu part yang harusnya itu berbarengan ya, karena kerusakannya berbarengan, harusnya berbarengan tapi nggak diganti semuanya. Akhirnya ya kayak gitu, di sini aus ya, di sini ikut jeglong tapi nggak diganti, yang baru pun ikut rusak gitu loh Kang Bro. Akhirnya ketika kita ganti stang baru, kita juga harus ganti ini, karena ketika kita pakai yang lama lagi ya tetap bunyinya bukan timbul dari sini lagi tapi dari si pen pistonnya gitu loh ya. Jadi istilahnya kalau motor itu rusak gearnya ya Anda harus ganti paket sama rantainya, pasti rantai ikut rusak. Kalau motor itu gearnya rusak, jangan diganti gearnya aja, rantainya pakai lama, nanti rantai yang gear yang baru bakalan cepat rusak, istilah seperti itu. Tapi kalau yang rusak rantainya itu Anda bisa melakukan penggantian rantai aja ya, gearnya tetap yang lama itu bisa, istilah logikanya seperti itu. Kalau yang rusak piston aja, Anda bisa melakukan penggantian piston aja atau ngebul, tapi stang masih bagus, itu bisa digantikan piston aja. Tapi kalau yang rusak stangnya, Anda harus melakukan penggantian dengan si piston, karena kalau stang rusak, piston itu bakalan ikut rusak, terutama di bagian pen gitu ya. Jadi motor ini walaupun baru sebulan diganti ring piston sama blok original ini, tetap saya akan lakukan penggantian lagi untuk bagian ini, karena ini udah gak rata. Terus ini juga udah terjadi perubahan bentuk, dimasukin pen yang baru itu seret. Oke, ini yang punya saya. Nah ini nggak seret pena masuknya. Yes, gitu aja informasinya yang bisa share. Nanti saya akan rakit kembali, karena ini kalau saya bikin tutorial perakitan itu udah gimana ya, udah terlalu panjang videonya. Jadi saya bikin yang inti dari ilmunya aja. Oke Kang Bro, ini stang yang udah saya bongkar. Nah kalau dilihat dari ya stang yang ada ini, itu terjadi keausan di sisi sini, pokoknya pinggir ya. Ini kalau diraba terasa, jadi ausnya itu di pinggir. Ini yang ada kayak belang nih, pinggir ini yang aus. Tapi untuk bagian big end ini bisa dibilang masih
terasa mulus, belum ada keausan ya. Jadi memang rata-rata untuk bagian stang original itu rata-rata, hampir rata-rata itu pasti yang rusak kebanyakan di bagian stangnya, bukan di big end-nya, kebanyakan ya. Oke, ini stangnya udah saya ganti. Namun kebetulan di daerah saya nggak ada yang ori, jadi saya pakai Indopart ini. Nah, ini sedang selesai saya balance. Nah, balance-nya kayak gini. Ini udah lurus ya, udah lurus. Goyang-goyang di cagae. Nah, alhamdulillah udah lurus ya. Kalau teman-teman lihat di sini, di jarumnya ini, itu di bawah 0,01. Nah, itu lihat pergerakannya. Nah, di lumayan lah. Ini kalau untuk motor harian wis wapi lah. Termasuk aku ini pemula kayak gini, bisa nyetel itu seperti ini wis bagus. Jadi di garis ini ya, itu pergerakannya nggak sampai 1 garis, nggak sampai. Apalagi kalau kita lihat jarum yang kecil, jelas malah nggak gerak sama sekali yang jarum kecil. Nah, itu nggak sampai segaris ya pergerakannya. Tuh, kalau kita putar kayak gini aja, dia gerak dikit aja ya. Ini udah termasuk lurus banget nih. Nek kanggene aku lah pemula iki wis aja. Kebanyakan aku kalau ke tukang bubut itu ya suruh balance kayak gini ya. Kalau tak cek di rumah itu masih kurang lurus, biasanya dia masih jarum ini ya. Jarum ini bergeraknya itu udah pokoknya sekitar lah, misal dari angka 60 ke 70 ini di bawah itu ya, itu udah tukang bubut udah dinyatakan selesai gitu lah, antara 60 sampai atau di 60 ke 65 sinilah kebanyakan udah selesai. Pokoknya di sekitar 0,5 itu sudah sip ya kan. Kalau tukang-tukang bubut itu wis untuk motor standaran kayak gini wis api ya. Karena kadang kita kalau beli bandul yang original kayak baru gitu ya, itu dia kebanyakan ya di bawah 0,5 lah, pokoknya di sekitar 0,5 0,3 itu udah bagus. Niki balanceku di bawah 0,1 wis termasuk jos ini. Kalau untuk motor-motor balap segini wis cukup. Oke, kita lanjut. Ini udah nggak goyang, nah, nggak goyang sama sekali. Ini saya kasih 0,13 spillingnya, jadi insya Allah untuk durability-nya awet. Tapi nggak tahu sih stangnya, tapi untuk oblaknya itu kayak hampir nggak goyang, tipis sekali spillingnya. Karena saya berpikir di motor Z1 itu masih ada oil coolernya, jadi rapet nggak apa-apa. Tapi kalau untuk Supra yang dia bisa dibilang kan cipratan dari sini ya, bukan dari oil cooler, piston cooler sorry. Nah, itu harus dilebarin dikit di sini 0,25 atau 0,20 segitu. Saya akan lanjut pasang, nanti saya akan ganti stangnya juga ya Kang Bro. Stangnya sorry, saya akan ganti pistonnya karena tadi udah cacat pennya. Oh Kang Bro, ini motornya udah saya rakit ya. Nah, ini tadi udah, ini masih nyala ya motornya, masih bahasanya direyen lah ya, masih nyala ini motornya ya. Nah, mesinnya terdengar sangat halus, nggak ada yang suara yang kemeruacak. Padahal ini udah panas, mesinnya udah panas karena ini udah saya coba pakai jalan, terus saya balik lagi, terus saya diamkan seperti ini. Mesinnya itu udah panas tapi masih halus. Kalau kemarin itu nggak usah jalan lah, digeber-geber berapa kali langsung suaranya itu udah kewasar banget. Nah, cuman yang disayangkan ya ketika saya bongkar mesin ini ya, ini menurut saya yang sangat disayangkan itu yang pertama itu kenapa kemarin waktu ganti blok mungkin ya untuk pengecekan setangnya itu nggak teliti. Jadi kan sangat sayang sekali, sangat sayang. Karena apa? Selain pen piston ya kan yang luka, di buring juga mulai ada goresan. Ya walaupun goresannya itu masih tipis, kemungkinan nggak menyebabkan ngasep, tapi itu sangat disayangkan loh. Motor baru sebulanan udah silindernya udah kegores gara-gara setang ngeplek ya. Bahasaku setang ngeplek, setang baling lah ya. Itu sangat disayangkan.
Oke, selain itu sih masih oke lah, aman-aman aja. Cuman tadi saya juga pengennya itu pakai setang yang original lah ya. Cuman nggak ada ya, karena posisi setang itu kan di jantung, di tengah-tengah. Tapi it's oke lah, ini mesinnya halus sekali. Nggak ada yang suara kayak kemarin cak itu, nggak ada. Ini padahal mesin udah lumayan panas ya. Udah kita coba. Oke, gitu aja. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geber. Nah, habis digeber, suaranya kembali langsam bagus. Kalau kemarin digeber, diturunkan aja sudah, baru turunkan sudah, digas, kayak gitu.